Wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan tentang algoritma CNN dengan arsitektur inception V1, ResNet 50, dan exception. Nah, sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang CNN. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN biasa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Nah, kali ini kami akan membahas algoritma CNN, yaitu inception V1, ResNet 50, dan exception. Nah, dataset. Nah, di sini dataset yang kami gunakan ada 6 jenis dataset tomat, yang dimana di setiap jenis dataset tersebut memiliki ribuan gambar di dalamnya. Algoritma pertama yang akan kami bahas yaitu algoritma inception V1. Berikut merupakan ilustrasi permasalahan algoritma inception V1. Kita sering melihat sebuah gambar dengan bagian yang paling menonjol yang ingin ditunjukkan. Bagian yang menonjol tersebut dapat memiliki variasi ukuran yang sangat besar. Misalnya, gambar seekor dog dalam beberapa gambar berikut ini. Area yang ditempati oleh dog berbeda dalam setiap gambar. Gambar dari kiri menunjukkan seekor dog yang menempati sebagian besar ruang gambar. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan seekor dog yang menempati sebagian ruang gambar, dan gambar yang ketiga menunjukkan seekor dog yang menempati sedikit ruang gambar. Karena banyaknya variasi informasi dari lokasi di dalam gambar, memilih ukuran kernel yang tepat untuk operasi convolution menjadi sulit. Kernel yang lebih besar lebih baik untuk menyalurkan informasi secara global, sedangkan kernel yang lebih kecil lebih baik untuk menyalurkan informasi secara lokal. Jaringan yang sangat deep atau mendalam rentan terjadi overfitting, sehingga sulit untuk memperbarui gradien pada seluruh network. Operasi convolution yang menumpuk dalam jumlah besar juga dapat menyebabkan waktu komputasi yang lama atau mahal. Berikut merupakan solusi inception V1. Dengan memberikan filter yang dioperasikan pada level yang sama, dengan demikian, ada kemungkinan ukuran network akan menjadi sedikit lebih besar daripada menjadi sedikit lebih dalam. Hal tersebut adalah gambaran awal dalam merancang inception modul. Gambar ini merupakan naive inception modul. Pada gambar dilakukan convolution pada input dengan 3 ukuran filter yang berbeda, yaitu ukuran 1x1, 3x3, dan 5x5. Selain itu juga dilakukan max pooling, sedangkan output dirangkai dan dikirim ke inception modul berikutnya. Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa deep neural network mahal secara komputasi atau dengan bahasa lain tidak efisien. Untuk mengatasinya, pembuat arsitektur membatasi jumlah channel input dengan menambahkan convolution 1x1 sebelum convolution 3x3 dan 5x5. Meskipun dengan menambahkan operasi tersebut tampak berlawan secara intuisi, tetapi convolution 1x1 lebih cepat waktu komputasinya daripada convolution 5x5. Dan juga dapat diatasi dengan mengurangi jumlah input channelnya. Dibandingkan dengan gambar 2, pada gambar 3, ini convolution 1x1 dimasukkan setelah layer max pooling. Gambar ini merupakan inception modul dengan pengurangan dimensi. Dengan menggunakan inception modul dengan pengurangan dimensi, arsitektur baru diciptakan, yang kini dikenal dengan Google DNet atau Inception V1. Berikut arsitekturnya. Arsitektur Inception V1 memiliki 9 inception modul yang ditumpuk secara linear. Arsitektur ini memiliki 22 lapisan atau layer, 27 layer jika termasuk layer pooling. Arsitektur ini menggunakan average pooling global pada akhir inception modul. Untuk mencegah bagian tengah dari arsitektur mati,
pembuat arsitektur memperkenalkan dua auxiliary classifier atau kotak ungu pada gambar. Kedua classifier ini pada dasarnya menerapkan softmax ke output dari dua inception modul dan menghitung auxiliary loss atas label yang sama. Berikut merupakan gambaran dari arsitektur Inception V1 menggunakan tabel. Selanjutnya yaitu implementasi algoritma Inception V1. Yang perlu kita lakukan adalah mengimpor dataset. Nah, sebelumnya kita harus mengupload dataset ke dalam Google Drive, lalu memuat dataset tersebut ke mesin virtual Google Colab dengan menggunakan fungsi yang ada pada layar. Kemudian import libraries. Berikut merupakan beberapa package yang akan digunakan dalam algoritma Inception V1 ini. Selanjutnya yaitu pendefinisian epoch. Pada sintaks tersebut terlihat bahwa kami menggunakan epoch sebanyak 50 dengan width sama dengan 224, height sama dengan 224, dan depth sama dengan 3. Kemudian mengubah gambar menjadi array. Fungsi untuk mengubah gambar menjadi array yaitu convert image to array. Adapun berikut fungsinya dan untuk ilustrasinya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sebuah image diubah menjadi beberapa lapisan array. Selanjutnya yaitu fungsi gambar yang nantinya akan memuat gambar berdasarkan kelas masing-masing dari gambar dapat dilakukan dengan mengikuti sintaks tersebut. Adapun informasi yang ditampilkan yaitu dataset yang kami gunakan memuat kelas sebanyak 6 kelas. Selanjutnya yaitu memberi label pada gambar. Berikut ini sintaks untuk memberi label pada gambar dan untuk melakukannya kami menggunakan label binarizer. Adapun outputnya terlihat bahwa dataset yang kami gunakan memiliki 6 kelas, diantaranya dapat dibaca pada output tersebut. Selanjutnya normalisasi array gambar. Kenapa kami membagi dengan 225? Karena pada setiap pixel pada setiap channel gambar direpresentasikan dengan nilai 0 sampai dengan 225. Kemudian membagi dataset menjadi data testing dan data training. Nah, untuk data testing itu kami gunakan sebanyak 20% dataset, sedangkan data trainingnya sebanyak 80% dataset. Kemudian data augmentation. Data augmentation ini sangatlah berguna nantinya untuk kita gunakan untuk melatih model karena mampu menambahkan akurasi dari model yang digunakan. Kemudian mendefinisikan inception modul. Berikut ini merupakan fungsi untuk membuat inception modul. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa inception modul ini terdiri dari konvolusi 1x1, konvolusi 1x1 untuk reduksi dimensi konvolusi 3x3, kemudian konvolusi 3x3, konvolusi 1x1 untuk reduksi dimensi konvolusi 5x5, kemudian konvolusi 5x5, max pooling, konvolusi 1x1 untuk mencerna dimensi maksimum yang dikurangi, dan stack merge. Selanjutnya mendefinisikan GoogleNet atau Inception V1. Jadi berikut ini merupakan fungsi untuk membuat arsitektur GoogleNet atau Inception V1. Karena sebelumnya telah dijelaskan tentang bagaimana alur dari arsitektur Inception ini, saya tidak akan terlalu lama menjelaskan pengimplementasiannya. Jadi,
Inception V1 atau GoogleNet ini terdiri dari konvolusi, max pooling, dan inception modul. Beberapa bagian akhir dari inception itu ialah yang pertama global average pooling, dan yang kedua fully connection layer, dan yang terakhir yaitu output. Berikut merupakan ringkasan dari model yang kami gunakan. Kami tidak menampilkan semua modelnya karena amat sangat banyak model yang ditampilkan. Untuk selengkapnya silahkan diakses pada akun GitHub kami. Dapat diakses pada link yang tertera pada layar. Selanjutnya, train model. Jadi sebelum kita mentraining model, kita harus mengcompile terlebih dahulu model yang akan kita gunakan. Di sini untuk perhitungan loss-nya saya menggunakan binary cross entropy. Dan untuk gradient optimizer-nya saya menggunakan Adam. Dan untuk memulai training kita dapat menggunakan fungsi fit. Berikut merupakan 10 epoch terakhir dari hasil train model. Selanjutnya menampilkan plot dan menghitung akurasi model. Sintaks sebelah kiri merupakan sintaks untuk menampilkan plot dari model. Adapun sintaks di kanan merupakan sintaks untuk menghitung akurasi model. Nah, berikut merupakan plot dan akurasi dari arsitektur Inception V1 dengan epoch 50. Gambar sebelah kiri menunjukkan grafik atau plot training and validation akurasi, dan gambar sebelah kanan menunjukkan grafik atau plot training and validation loss. Adapun akurasinya yaitu sebesar 89,72%. Jadi saya akan menjelaskan tentang ResNet 50. ResNet 50 atau yang biasa disebut dengan Deep Residual Network merupakan salah satu arsitektur CNN yang diusulkan oleh He dan kawan-kawan pada tahun 2015. Solusi permasalahan yang diusulkan oleh ResNet adalah menerapkan skip connection atau shortcut. Kelebihan model ResNet dibandingkan dengan model arsitektur yang lainnya adalah kinerja dari model ini tidak menurun, walaupun arsitekturnya semakin dalam. Selain itu, perhitungan komputasi yang dilakukan lebih ringan dan kemampuan untuk melatih jaringan yang lebih baik. Residual block pada ResNet dapat dilakukan apabila dimensi data masukan sama dengan dimensi data keluaran. Selain itu, setiap blok ResNet terdiri dari 2 layer untuk jaringan ResNet 18 dan ResNet 34, atau 3 layer untuk jaringan ResNet 50, 101, atau 152. Dua lapisan awal dari arsitektur ResNet menyerupai GoogleNet dengan melakukan convolution 7x7 dan max pooling berukuran 3x3 dengan jumlah stride 2. ResNet memiliki beberapa macam jenis arsitektur yang dibedakan berdasarkan jumlah layer yang digunakan, mulai dari 18 layer, 34 layer, 50 layer, 101 layer, sampai 152 layer. Berikut adalah tabel perbandingan ResNet berdasarkan layernya. Kemudian selanjutnya implementasi ResNet 50. Yang pertama kita melakukan import dataset dengan cara mengupload dataset ke Google Drive lalu memuat dataset ke mesin virtual Google Colab. Selanjutnya kita mengimport libraries dengan sintaks seperti berikut. Setelah kita mengimport libraries, langkah selanjutnya adalah pendefinisian epoch,
epoch yang kami gunakan adalah 50 epoch. Setelah itu, gambar di bawah adalah fungsi untuk mengubah gambar menjadi array. Selanjutnya, ini adalah gambar sintaks fungsi yang memuat gambar yang nantinya akan memuat gambar berdasarkan kelas masing-masing dari gambar. Kemudian, kita akan memberi label pada gambar, seperti sintaks di bawah ini. Nah, dataset ini memiliki 6 kelas. Setelah itu, kita melakukan normalisasi array gambar. Sintaksnya seperti yang di bawah ini. Setelah itu, kita membagi dataset menjadi data testing dan training. Untuk data testing, kita menggunakan 20% dari jumlah data, sedangkan data training kita menggunakan 80%-nya. Selanjutnya adalah data augmentation. Data augmentation ini sangatlah berguna nantinya untuk kita gunakan untuk melatih model karena mampu menambahkan akurasi dari model. Nah, sintaks dari model ResNet 50 adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah model yang kami gunakan. Selanjutnya adalah sintaks untuk train modelnya. Nah, ini adalah gambar 11 epoch terakhir dari hasil train model. Nah, satu epoch itu dia memerlukan waktu 24 second dan kita menggunakan 50 epoch. Makanya kita membutuhkan waktu 20 menit. Setelah itu ada menampilkan plot dan menghitung akurasi model. Nah, gambar sebelah kiri ini adalah sintaks untuk menampilkan plot dari model. Kemudian gambar yang sebelah kanan dia adalah sintaks untuk menghitung akurasi model. Selanjutnya ada plot dan akurasi arsitektur ResNet 50 dengan epoch 50. Nah, gambar sebelah kiri itu adalah gambar plot akurasi. Kemudian gambar sebelah kanan itu adalah gambar plot loss dari model yang telah kami train. Nah, hasilnya tes akurasi yang kami dapatkan adalah 71,52 sekian-sekian%. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang exception. Jadi, exception ini dibuat pada tahun 2016 oleh François Cholet. Exception adalah adaptasi dari inception, di mana model inception telah diganti dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Arsitektur exception juga memiliki kira-kira jumlah parameter yang sama dengan inception F1. Nah, exception ini menggiring hipotesis inception ke secara ekstrim seperti pada namanya. Nah, bagaimana hipotesis pada inception? Berikut adalah hipotesisnya. Pertama, korelasi lintas channel atau cross feature map dialihkan ke konvolusi 1x1. Akibatnya, korelasi spasial dalam setiap channel dialihkan ke konvolusi 3x3 atau konvolusi 5x5 biasa. Maksud dari ide ekstrem ini ialah melakukan konvolusi 1x1 untuk setiap channel, kemudian melakukan konvolusi 3x3 untuk setiap output. Ini identik dengan mengganti modul inception dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Nah, berikut adalah merupakan gambaran dari arsitektur exception. Bisa dilihat inputan awal yang 299x299x2x3. Nah, seperti yang dijelaskan tadi pada hipotesis di atas,
ini diimplementasikan kepada gambarnya. Nah, implementasi exception. Pertama, kita mengimport datasetnya. Nah, kita mengupload dataset ke Google Drive, lalu memuat dataset ke mesin virtual Google Colab. Selanjutnya, kita mengimport library-nya. Nah, bisa dilihat pada programnya di sini. Selanjutnya, kita melakukan pendefinisian epoch. Terus, kita masukkan fungsi mengubah gambar menjadi array, seperti pada gambar yang bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya, fungsi memuat gambar yang nantinya akan memuat gambar berdasarkan kelas masing-masing dari gambar. Pada slide selanjutnya, kalian dapat melihat kita memberi label pada gambar. Nah, dataset ini memiliki 6 kelas. Selanjutnya, kita melakukan normalisasi array gambar. Setelah itu, kita membagi dataset menjadi data testing dan data training. Bisa dilihat juga pada gambar. Untuk data testing itu, kita ada 20%, sedangkan data trainingnya ada 80%. Nah, data augmentation. Nah, data augmentation ini sangatlah berguna nantinya untuk kita gunakan saat melatih model, karena mampu menambahkan akurasi dari model. Nah, ini dia model exception-nya. Kalian bisa langsung lihat programnya. Nah, berikut ringkasan model yang kami gunakan. Untuk selengkapnya, kalian dapat akses pada GitHub yang telah tertera di sini. Nah, ini data train modelnya. Bisa kalian lihat juga. Dan berikut adalah 11 epoch terakhir dari hasil train model. Dan selanjutnya menampilkan plot dan menghitung akurasi model. Nah, untuk bagian kiri adalah sintaks untuk menampilkan plot dari model, dan sebelah kanan adalah sintaks untuk menghitung akurasi dari model. Nah, selanjutnya kalian dapat melihat plot dan akurasi arsitektur exception dengan epoch 50. Di sini tes akurasinya adalah 94. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan plot dan akurasi ketiga arsitektur. Nah, yang pertama arsitektur Inception F1 dengan akurasi 89,72%, dan selanjutnya arsitektur ResNet 50 dengan akurasi 71,53%. Nah, selanjutnya arsitektur Exception dengan akurasi 94,58 exception. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.